Hai guys, selamat datang kembali di channel aku, Dre Satria. Drawing 16 besar Liga Champions sudah dilakukan dan aku langsung bikin videonya ya. Dan video ini berisi tentang review, tentang pandangan aku tentang 16 besar Liga Champions musim ini. Dan kita langsung bikin prediksinya ya. Ini prediksi menurut aku, menurut orang awam seperti aku. Di musim ini, drawing 16 besar Liga Champions itu agak sedikit lucu karena dilakukan 2 kali guys. Jadi yang pertama itu dinyatakan void atau nggak sah, itu karena alasannya sih terjadi kesalahan teknis seperti itu. Oke, aku akan jelaskan kenapa sih kok harus diulang gitu drawing 16 besar Liga Champions ini. Aku akan coba menjelaskan ya sesimpel mungkin supaya kalian ngerti kenapa kok drawing Liga Champions ini mesti diulang gitu. Kesalahan itu terjadi ketika drawing mencari lawan dari Villarreal gitu. Dan setelah diundi, itu yang keluar lawan dari Villarreal ini ialah Manchester United. Dan padahal Manchester United sama Villarreal itu kan asalnya satu grup, yaitu di grup F ya, di grup F. Dan tim dalam satu grup itu nggak boleh ketemu di 16 besar. Dan untuk itu makanya nggak sah dan diundi lagi gitu. Dan setelah diundi lagi, yang keluar ialah Manchester City. Dan pada saat itu ditetapkan kalau Villarreal bakal melawan Manchester City di 16 besar. Dan kesalahan tuh nggak berhenti sampai situ. Di drawing berikutnya, yaitu drawing ketika mencari lawan dari Atletico Madrid, itu bolanya Manchester United itu nggak termasuk dalam undian lawan-lawan dari Atletico Madrid. Jadi Manchester United itu nggak masuk ke dalam undian. Jadinya Atletico Madrid nggak bakalan ketemu Manchester United. Dan itu adalah sebuah kesalahan gitu loh. Jadi untuk itulah makanya banyak tim-tim yang protes. Terus akhirnya ya drawing 16 besar Liga Champions ini harus dimulai lagi, diulang lagi dari awal seperti itu. Oke, itu adalah sedikit drama yang terjadi di drawing 16 besar Liga Champions musim ini. Kita tinggalkan dulu itu drama-drama kecil seperti itu ya. Kita langsung aja lihat hasil akhir dari drawing 16 besar Liga Champions yang sudah final. Oke, kita langsung ke pertandingan pertama yaitu antara Salzburg melawan Bayern Munchen. Ya ini saya memprediksikan Bayern Munchen yang bakalan menang ya. Ini hampir bisa dipastikan kok Bayern Munchen yang bakal memenangkan pertandingan ini karena Bayern Munchen itu musim ini kembali kuat lagi gitu. Lewandowski nggak cedera, jadi ya semoga Lewandowski nggak cedera lagi seperti musim kemarin. Tapi Bayern Munchen cukup kuat, kalau menurut aku sih lebih kuat daripada musim kemarin ya. Dan Salzburg ini wakil dari Austria, ini debutan 16 besar Liga Champions, jadi baru pertama kali masuk 16 besar Liga Champions, langsung melawan Bayern Munchen yang sudah 6 kali juara Liga Champions. Jadi ya, menurut aku sih bisa dipastikan kalau Bayern Munchen yang bakal memenangkan pertandingan ini. Pertandingan kedua yaitu antara Sporting CP melawan Manchester City. Ya, ini bisa diprediksikan kalau Manchester City yang bakal memenangkan pertandingan ini. Ya, ini saya juga yakin sih Manchester City bisa memenangkan pertandingan ini. Meskipun Sporting CP ini kemarin di fase grup itu berhasil menyingkirkan Borussia Dortmund dan berhasil melaju ke 16 besar gitu dengan menyingkirkan Borussia Dortmund gitu. Tapi Manchester City ini menurut aku sih terlalu kuat untuk bisa dikalahkan oleh Sporting CP, dan ambisi dari Manchester City musim ini yaitu memenangkan Liga Champions. Ya, ini salah satu favorit juara untuk Liga Champions musim ini. Ya, pertandingan berikutnya yaitu antara Benfica melawan Ajax. Ya, untuk pertandingan ini saya memprediksikan pemenangnya ialah Ajax. Itu karena di Liga Champions musim ini Ajax itu superior banget. Jadi mereka menyapu habis pertandingan, jadi mereka menang terus tanpa kekalahan, tanpa seri, jadi mereka menang terus dengan poin sempurna untuk melaju ke 16 besar ini. Dan Benfica juga masuk ke 16 besar ini juga dramatis sih, menyingkirkan Barcelona. Jadi Barcelona yang lagi buruk performanya musim ini berhasil disingkirkan oleh Benfica, dan akhirnya Benfica lah yang melaju ke 16 besar. Ya meskipun seperti itu, saya tetap menjagokan Ajax karena Ajax musim ini apalagi di Liga Champions itu kuat banget, menang terus, nggak pernah seri, nggak pernah kalah, dan masuk ke 16 besar Liga Champions dengan cukup meyakinkan. Jadi saya
menjagokan Ajax untuk memenangkan pertandingan ini. Di pertandingan berikutnya yaitu antara Chelsea melawan Lille. Ya, Chelsea melawan Lille ini jelas ya, saya mengunggulkan Chelsea sebagai pemenangnya. Karena Chelsea ialah juara Liga Champions musim kemarin dan melawan Lille. Lille ini cukup mengejutkan ya, bisa masuk ke 16 besar Liga Champions karena Lille ini kan di musim ini sudah ditinggalkan oleh pelatihnya yang kemarin membawa mereka juara Liga Prancis, dan pemain-pemainnya juga banyak yang meninggalkan klub Lille ini gitu loh untuk bergabung ke klub-klub yang lebih besar seperti itu. Dan cukup mengejutkan ya bagi aku, Lille ini bisa masuk ke 16 besar, dan ya lawannya Chelsea cukup kuat untuk musim ini. Chelsea kepingin mengejar juara Liga Inggris musim ini, dan mereka punya pertahanan yang cukup baik, jadi salah satu klub yang punya pertahanan cukup baik, dan benchnya pun juga bagus-bagus. Jadi Chelsea juga musim kemarin juga memenangkan Liga Champions, meskipun musim kemarin tuh Chelsea nggak diunggulkan untuk menang Liga Champions, tapi akhirnya mereka dengan Thomas Tuchel sebagai pelatih ini bisa memenangkan Liga Champions. Dan ya, saya menjagokan Chelsea untuk bisa memenangkan pertandingan ini. Oke, pertandingan berikutnya yaitu antara Atletico Madrid melawan Manchester United. Ya, ini pertandingan yang agak susah diprediksi ya, karena kedua-duanya ini merupakan tim yang sama-sama kuat. Tapi Atletico Madrid musim ini itu cukup terseok-seok, terutama di La Liga. Mereka inkonsisten gitu performanya. Jadi cukup menurun performa dari Atletico Madrid dibandingkan musim kemarin. Dan Manchester United ini kedatangan pelatih baru yaitu Rangnick. Dan menurut aku sih pelatih baru ini cukup bagus. Jadi di pertandingan ini antara Atletico Madrid melawan Manchester United, aku menjagokan Manchester United sebagai pemenangnya. Karena dia pelatih baru dengan visi baru, semangat baru, itu merupakan modal besar bagi Manchester United untuk bisa memenangkan pertandingan ini. Apalagi Atletico lagi menurun performanya dan lagi terseok-seok juga di La Liga. Dan Atletico ini juga cukup kepayahan ya masuk 16 besar, karena sampai pertandingan terakhir mereka baru bisa memastikan untuk tiket ke 16 besar Liga Champions. Jadi di pertandingan ini aku ulangi sekali lagi bahwa aku menjagokan MU untuk bisa memenangkan pertandingan ini. Berikutnya ya pertandingan antara Villarreal melawan Juventus. Ya, ini juga pertandingan yang cukup susah untuk diprediksi ya. Tapi Villarreal musim ini nggak sebagus musim lalu, dan Juventus juga masih terseok-seok juga di musim ini. Seperti musim lalu juga sudah mulai kurang bagus performa dari Juventus ini. Musim ini anehnya Juventus itu di Liga Serie A itu cukup kesusahan, untuk kepayahan untuk mendapatkan poin gitu loh. Dan mereka kan di Liga Italia sekarang nggak bertarung untuk memperebutkan Scudetto, masuk ke 4 besar aja itu udah bagus pencapaian untuk Juventus gitu loh. Tapi anehnya di Liga Champions mereka tuh kuat gitu loh. Mereka bahkan jadi juara grup gitu loh. Dan ya, untuk pertandingan antara Villarreal melawan Juventus, saya menjagokan Juventus sebagai juaranya, karena Juventus di Liga Champions musim ini itu cukup meyakinkan, cukup kuat gitu loh. Oke, pertandingan berikutnya ialah Inter melawan Liverpool. Ya, di pertandingan ini aku tentu saja menjagokan Liverpool sebagai juaranya, karena Liverpool musim ini kembali bangkit. Jadi musim ini Liverpool kuat sekali. Jadi mereka, Virgil van Dijk sudah kembali, mereka punya pertahanan yang solid, bagus. Fabinho juga semakin bagus. Depannya Mo Salah itu lagi on fire gitu. Jadi ya komplit lah Liverpool musim ini kembali kuat, kembali bangkit gitu loh. Dan Inter itu di Serie A juga tampil paling konsisten. Mereka jadi untuk sementara jadi peringkat 1 di Serie A. Performanya paling konsisten di antara klub-klub Serie A lainnya. Tapi kok melawan Liverpool, kok menurut aku sih levelnya masih jauh ya. Jadi Liverpool ini levelnya masih jauh di atas Inter gitu. Dan aku tetap menjagokan Liverpool, karena Liverpool ini juga salah satu calon kuat untuk bisa juara Liga Champions musim ini gitu. Jadinya apalagi pelatihnya juga Jurgen Klopp yang hebat dan keren banget. Dan musim ini ya Liverpool juga permainannya makin bagus. Mereka gegen pressingnya tuh bener-bener bener-bener
berjalan dengan lebih sempurna, dengan lebih baik dibandingkan musim kemarin. Jadi ya Liverpool ini komplit lah. Mereka punya pemain-pemain yang berkualitas, mereka punya permainan yang bagus, punya pelatih yang bagus. Jadinya ya saya tetap menjagokan Liverpool sebagai pemenang dari pertandingan ini. Oke, ini pertandingan terakhir yaitu antara Paris Saint-Germain melawan Real Madrid. Ya, PSG melawan Real Madrid. Ini agak susah juga ini pertandingan diprediksikan ya. Tapi aku sedikit menjagokan Real Madrid ya. Karena Real Madrid benar-benar on fire banget musim ini. Jadi kalau saja ya Benzema, Modric, Casemiro, sama Toni Kroos, ada Valverde juga, di belakang ada David Alaba. Kalau mereka ini benar-benar main semua gitu, fit semua, itu benar-benar Madrid itu menakutkan musim ini. Dan PSG di Liga Prancis ini juga cukup kuat karena mereka sekarang sudah peringkat 1 dan peringkat 2 dari Liga Prancis ini cukup jauh jaraknya. Jadi mereka di Liga Prancis ini itu dominan banget gitu, nomor satu yang benar-benar meninggalkan klub-klub lainnya seperti itu. Tapi ya kalau melawan Real Madrid, kok menurut aku sih Real Madrid sedikit lebih kuat daripada PSG. Dan PSG ini juga ada Messi kan di situ, tapi Messi ketika masuk ke PSG permainannya nggak sebagus ketika Messi di Barcelona. Dan Mbappe tetap on fire juga, dan Neymar ini lagi cedera, jadinya PSG juga kekuatannya kok menurut aku sih ada sedikit di bawah Real Madrid. Ya di pertandingan ini antara PSG melawan Real Madrid lagi on fire terus, lagi punya 10 kali kemenangan berturut-turut di semua ajang. Jadi ya benar-benar on fire banget lah Real Madrid. Jadi untuk pertandingan ini saya menjagokan Real Madrid sebagai juaranya. Oke, itu adalah komentar dan review saya mengenai 16 besar Liga Champions musim ini. Apakah kalian setuju atau enggak? Silahkan komen di bawah ya. Ya, kita tunggu saja pertandingan-pertandingan di 16 besar Liga Champions ini. Enggak salah akan dimulai pada bulan Februari 2022. Oke, terima kasih sudah menonton video aku sampai habis. Bagi kalian yang suka sepak bola tapi belum subscribe channel aku ini, silahkan subscribe dulu ya, supaya aku ini semakin semangat untuk mengembangkan channel ini. Terima kasih, kita ketemu lagi di video aku selanjutnya. Ciao.